Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 40-45 yang berbunyi demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Para wanita yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Tuhan Yesus berpesan kepada orang kusta yang sudah disembuhkannya agar tidak memberitahukan mujizat yang Tuhan Yesus buat kepada siapapun kecuali kepada imam. Tetapi ternyata orang kusta yang sudah sembuh tersebut pergi memberitakan peristiwa ini dan menyebarkannya kemana-mana. Mengapa demikian? Orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya diberkati melalui mujizat kesembuhan yang ia dapatkan, tetapi juga oleh jamahan kasih yang Tuhan Yesus lakukan kepadanya. Pada masa itu, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Karena selain tidak bisa disembuhkan, penyakit ini juga menular sehingga orang yang terkena penyakit kusta harus disingkirkan dari keluarga dan harus berada di luar kota sampai ia meninggal dunia. Lebih dari itu, penyakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Akibatnya orang yang terkena penyakit kusta akan kehilangan segala-galanya. Tidak ada orang yang berani mendekatinya, apalagi menjamahnya. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkannya, orang tersebut tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman yang luar biasa tersebut kepada banyak orang. Dari banyak kisah pelayanan Tuhan Yesus yang kita baca dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dan juga untuk menjamah hidup manusia dengan kasih-Nya agar hidup manusia tersebut dipulihkan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan sudah dijamah oleh kasih Tuhan, kita pun harus menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang hadir dalam hidup kita, agar mereka dapat mengenal Tuhan dan kasih-Nya melalui teladan dan kasih yang kita nyatakan kepada mereka. Bagaimana cara kita menjamah kehidupan orang lain dengan kasih Kristus? Yang pertama ialah jamahan kasih yang tidak terlihat. Artinya mendoakan dan menolong orang lain tanpa mereka ketahui. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu yang sudah kehabisan uang untuk membeli makanan bagi anak-anaknya. Suaminya sudah meninggal dan beban keluarga menjadi tanggung jawab sang ibu tersebut. Ibu ini berdoa sambil menangis mohon pertolongan Tuhan. Setelah berdoa, ibu ini bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tiba-tiba dia mendengar pintu rumahnya diketuk. Ketika si ibu membuka pintu, tidak ada orang yang ditemuinya. Tetapi dia melihat satu kotak besar diletakkan di depan pintu rumahnya. Kotak tersebut berisi beras dan beberapa bahan makanan. Tidak tertulis nama si pengirim. Ibu ini sangat terharu dan bersyukur karena Tuhan telah mengirim seorang yang menolong dia dan keluarganya dalam masa-masa sulit. Seorang penolong yang tidak dia kenal, tetapi dia tahu Tuhan yang mengutus orang tersebut. Yang kedua, jamahan kasih yang terlihat. Ini bukan untuk memamerkan kebaikan kita kepada orang lain. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4
ayat 5a, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, agar orang melihat dan merasakan kasih Kristus melalui apa yang kita lakukan kepada mereka. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak jemu-jemunya menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Amin.